ada nggak sih? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4. Today we would like to presentation about entrepreneurship. And the title is Digging Entrepreneurship Inspiration from Hairul Tanjung and Steve Jobs. Before we start the presentation, we would like to introduce my team. Next, my name is Nabila Rizkia Putri Satiri as the moderator of the group, and then Kayla Ainunisa Gimnastianda, Nur Habibah Suab, Putri Aprilia, Riesa Azahra, and Sinta Hulwa Nur Rahma. Next. Okay. For the introduction, it will be delivered by my partner. The time is yours. Thank you, Nabila. For the first is introduction. Entrepreneurship is the process of creating, developing, and managing business to gain profit as well as give a positive impact to the community. In the world of entrepreneurship, inspirational figures such as Cheryl Tanjung and Steve Jobs are often used as role model because of their life journey and success that are full of learning. Next. Berikut profil dari Cheryl Tanjung dan Steve Jobs. Next. Who is Cheryl Tanjung? Cheryl Tanjung is a successful businessman from Indonesia who was born in June 1962 in Jakarta. He is known as the founder and leader of Citicorp, a conglomerate company that oversees various subsidiaries such as TransCorp, Bank Mega, and Citi Global Resources. Next. Next is, who is Steve Jobs? Steve Jobs is the founder of Apple. Steve Jobs is the founder of Apple, one of the most influential figures in the technology industry. He is known as an innovator who broke a revolution in the world of computers, digital music, and mobile phones with products such as Macintosh, iPod, iPhone, and iPad. Next material will be explained by Kayla. Time is yours. Thank you. Okay, thank you, Niesa. The next materials is, where's the screen? Okay, the next material is Career Journey of Career Cairo. In 1962 in Jakarta, Indonesia. He came from a humble background with his father working as a journalist and running a small publishing business. However, his family his career after his father's business. Test. Test. Yes, Kayla, next. And the next material is Career Journey of Khairul Tanjung. Khairul Tanjung was born on June 16, 1962 in Jakarta, Indonesia. He came from a humble background with his father working as a journalist and running a small publishing business. However, his family faced financial struggle after his father's business was forced to close. Despite this challenge, Khairul remained determined to pursue his education. Oke, jadi Khairul Tanjung lahir pada 16 Juni 1962 di Jakarta, Indonesia. Ia berasal dari keluarga sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai jurnalis dan memiliki usaha penerbitan kecil. Namun setelah usaha tersebut tutup atau bangkrut, keluarganya mengalami kesulitan finansial. Nah, meskipun menghadapi tantangan ekonomi, Khairul Tanjung tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikannya. Khairul Tanjung menempuh studi di Universitas Indonesia dengan jurusan kedokteran gigi. Namun menyadari kondisi keuangan keluarganya, ia memutuskan untuk memulai usaha sendiri saat masih kuliah. Dengan semangat wirausahanya, ia mampu membiayai pendidikannya dan akhirnya membangun karir yang sukses. Next.
Okay. The next material is early business step and challenge first step in business Khairul Tanjung. The first is started selling books, t-shirts, and running a photocopy service in university. And the second is expanded into the medical equipment and laboratory with business. And the challenge phase is the first is limited capital when starting his business, and the second is experience business failures in certain sector. Jadi saat masih berkuliah di Universitas Indonesia, Khairul buku, kaos, dan juga menjalankan jasa fotokopi untuk menambah penghasilannya. Nggak berhenti di situ aja, ia kemudian mengembangkan usahanya ke bidang peralatan medis dan juga laboratorium. Namun perjalanannya nggak selalu mulus, seperti keterbatasan modal saat merintis bisnisnya. Selain itu, ia juga mengalami kegagalan dalam beberapa sektor usaha yang digelutinya. Persaingan pas. Halo, halo, apa suara aku terdengar jelas? Ya, Terdengar Kayla. boleh Next. dilanjut. Next Kayla. Challenge. Oke, Terry, please. Guys, jadi pokoknya tantangan seperti keterbatasan modal saat merintis bisnisnya. Selain itu juga ia juga mengalami kegagalan dalam beberapa sektor usaha yang digelutinya. Persaingan pasar yang ketat menuntutnya untuk terus beradaptasi dan mencari strategi yang tepat agar usahanya tetap bertahan dan berkembang. Next. Okay, the next material is companies founded and managed. Jadi ini ada beberapa usaha yang digeluti oleh Khairul Tanjung. Ada City Corp, Bank Mega, Trans TV, Trans7, Transmart, dan juga Detik.com. Khairul Tanjung adalah pendiri dari pemimpin CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang bergerak di berbagai industri. Salah satu bidang yang ia geluti adalah perbankan. Di mana ia mengakuisisi dan mengembangkan Bank Mega menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Di industri media, Khairul Tanjung memiliki Trans TV dan juga Trans7, dua stasiun televisi nasional yang dikenal dengan program-program unggulannya. Selain itu, ia juga berinvestasi di dunia digital dengan mengakuisisi Detik.com, salah satu portal berita online terkemuka di Indonesia. Nah, nggak hanya di sektor keuangan dan juga media, Khairul Tanjung juga terjun ke bisnis retail dengan mengambil alih Carrefour Indonesia dan mengubahnya menjadi Transmart, sebuah jaringan retail modern yang terus berkembang. Keberhasilannya dalam mengelola berbagai perusahaan ini menunjukkan visinya sebagai seorang pengusaha yang inovatif dan berani mengambil peluang di berbagai industri. Okay, the next material we will deliver by Sinta. Okay, the next material is strategi bisnis and inovasi Hairul Tanjung. Hairul Tanjung apply business diversifications as one of the main strategies to build his business empire. These diversifications allow him to expand his business scope in the various mutually supportive sectors, thereby reducing the risk of the dependence of any one sectors. Oke, strategi bisnis Khairul Tanjung itu ada dua. Yang pertama bisnis diversifications atau yang lebih dikenal sebagai di mana Khairul Tanjung ini memulai bisnis utamanya yaitu dengan cara membangun kerajaan bisnisnya. Nah, diversifikasi ini memungkinkan dia untuk memperluas cangkupan bisnis di berbagai sektor yang saling mendukung, sehingga dapat mengurangi resiko ketergantungan pada sektor apa saja. And the second is smart investment.
Hoirul Tanjung is also known as an investor who is careful in choosing investment opportunity. Jadi Hoirul Tanjung ini salah satu investasi besar yang ia lakukan adalah melalui grup City Corporate yang memiliki banyak lini usaha seperti Transmart, Trans TV, Bank Mega, dan juga banyak lainnya. Jadi, dengan melakukan investasi di sektor yang tepat, Hoirul Tanjung ini mampu menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung satu sama lain. Oke, next. And the next is innovations and how to compete in the Indonesian market. Jadi di sini ada 3. Hoirul Tanjung itu jadi persaingan di pasar Indonesia ini sangat kompetitif sehingga Hoirul Tanjung menerapkan 3 inovasi yaitu service innovations, business model innovations, and adaptation to change. Apa yang dimaksud dengan service innovations? Jadi di sektor media, Hoirul Tanjung ini mengenalkan konsep televisi yang lebih inovatif dengan menghadirkan Trans TV dan Trans 7 sebagai salah satu channel TV Indonesia yang paling terkenal yang menargetkan pasarnya itu anak muda dengan berbagai program hiburan segar dan edukatif seperti Lapor Pak dan juga banyak channel program-program yang edukatif. And the second is business model innovation. Nah, yang dimaksud dengan business model innovation ini, Hoirul Tanjung ini mengintegrasikan Transmart menjadi konsep retail dengan hiburan dan teknologi, menciptakan sebuah pengalaman berbelanja yang berbeda dari supermarket biasanya. Seperti yang kita tahu, mungkin di beberapa supermarket hanya ada untuk grocery shopping, tapi untuk Transmart dia itu memiliki satu ciri khas yang berbeda, yaitu memiliki tempat permainan yang sangat baik dan bagus untuk anak-anak. Oke, and the last is adaptation to change. Nah, Hoirul Tanjung ini sangat bersifat adiktif terhadap perubahan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi. Jadi di tengah perkembangan digital, dia itu dengan cepat beradaptasi dengan cara memasukkan unsur digital dalam model bisnisnya, baik melalui e-commerce maupun media sosial. Oke, next. The next is business and leadership philosophy. Filosofi bisnis Hoirul Tanjung ini berfokus pada pentingnya kerja keras, tekun, dan visi jangka panjang. Jadi, hard work and perseverance. Jadi, apa yang dimaksud dengan hard work and perseverance? Hoirul Tanjung has always embraced the success that not come earlier, but through hard work and perseverance. Jadi sebagai pemimpin, Hoirul Tanjung ini selalu berusaha memberikan contoh yang baik dengan bekerja tanpa kenal lelah. Nah, untuk yang long-term visions itu Hoirul Tanjung ini menegaskan bahwa sebuah bisnis harus memiliki visi jangka panjang, bukan hanya berfokus pada keuntungan yang instan. Jadi ia mempercayai bahwa untuk menjadi pemimpin yang sukses, ia harus mampu melihat peluang yang ada di masa depan. Yang ketiga, inspiring leadership. Tentu saja Hoirul Tanjung ini juga dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang menginspirasi. Dia tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga bagaimana membimbing dan mengembangkan tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Kepemimpinan yang berbasis pada empati, komunikasi yang baik, dan memperdayakan sumber daya manusia. Okay, the next material will be explained by Nabila. Time is yours. Okay, thank you, Sinta. For the next material is Steve Jobs, A Journey of Innovation. The next is we move to international entrepreneurship. For the background, born in 1955, adopted by Paul and Clara Jobs, dropped out of Reed College after 6 months, worked at Atari, and traveled to India for inspiration.
Oke, jadi kita mulai dari awal ya. Steve Jobs ini lahir pada tahun 1955 di San Francisco dan sejak kecil sudah diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs. Sejak kecil ini beliau memang sudah suka teknologi dan elektronik. Ia juga sempat berkuliah tetapi cuma 6 bulan. Kenapa? Karena dia ngerasa kuliahnya nggak sesuai passion. Tapi dia nggak nganggur dan malah ikut kelas kaligrafi yang ini berpengaruh sekali ke desain produk Apple. Ia juga pernah bekerja di Atari, itu adalah perusahaan game yang sebelumnya akhirnya traveling ke India buat nyari inspirasi. Dan disinilah dia mulai tertarik sama filosofi kesederhanaannya yang nanti jadi ciri khas produknya. Oke, next. Yep. Okay, this is yang membuat Steve Jobs terkenal. Oke, kita masuk ke bagian paling seru. Jobs ini bekerja bareng Steve Wozniak bikin Apple di garasi rumahnya tahun 1976. Bayangin cuma dari garasi mereka bisa boom Apple jadi perusahaan gede. Tapi teman-teman di tahun 1985 Jobs justru dikeluarin dari Apple sendiri. Nah, pasti sakit hati tuh. Tapi Jobs gak nyerah dan bikin perusahaan yang namanya Next. Kita bisa lihat di screen ya. Itu merupakan perusahaan komputer canggih. Dan ia juga beli Pixar yang nanti bikin film animasi pertama pakai CGI, Toy Story. Next, kita akan membahas tantangan dan kesuksesannya. Boleh? Iya, setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya forced out of Apple but returned in 1997. Launch iMac, iPod, iPhone, and iPad. Made Apple the world's top tech company. Jadi setelah akhirnya balik lagi ke Apple, langsunglah muncul gebrakan dan lahirlah iMac, iPod, iPhone, and iPad sehingga Apple menjadi world top tech company. Jadi Jobs itu bukan cuma bikin produk tapi bikin tren dunia. Jadi yang bisa kita pelajari sampai sini jangan pernah takut gagal ya teman-teman. Jobs dikeluarin dari perusahaannya sendiri tapi dia bisa bangkit dan akhirnya bikin Apple jadi perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Kalau punya mimpi kita bisa kejar terus dan jangan takut gagal. Untuk selanjutnya we still discuss about Steve Jobs but for the next material it will be delivered by my next partner. Persilakan, the time is yours. Thank you. Thank you, Nabila. Okay, then the next material is Steve Jobs' strategy and innovation. Strategy to build Apple into a tech giant focused on high-quality products, hardware and software, integration intelligence, and simple design market differentiation. Number one, ada strategy to build Apple into a tech giant. The first point is focus on high quality product. Nah, Steve Jobs ini selalu menekankan kualitas di atas kuantitas. Nah, Apple ini juga tidak berusaha memproduksi banyak jenis produk, tetapi fokus pada beberapa produk dengan kualitas terbaik. Dan poin yang kedua ada hardware and software integration. Itu Apple juga mengembangkan ekosistem yang tertutup di mana perangkat keras dan perangkat lunaknya dibuat secara eksklusif oleh Apple. Dan hal ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih terkontrol. Poin nomor 3 ada elegant and simple design. Nah, salah satu keunggulan Apple adalah mendesain produk yang minimalis, elegan, dan mudah digunakan. Dan Steve Jobs juga percaya bahwa desain bukan hanya tentang ketampilan, tetapi juga bagaimana sesuatu bekerja. The last point is market differentiation. Alih-alih bersaing di pasar teknologi dengan harga murah, nah justru Apple menargetkan segmen premium dengan harga yang lebih tinggi, namun menawarkan pengalaman dan kualitas produk yang lebih baik. Oke, yang kedua ada innovation and marketing approach. Yang pertama ada simpling complexity, yaitu Steve Jobs percaya bahwa teknologi harus semudah digunakan oleh semua orang. Oleh karena itu, produk Apple selalu dirancang dengan antarmuka yang intuitif.
Yang kedua, ada revolutionary product introduction. Nah, some of the revolutionary products launched under Jobs leadership include, yang pertama ada iMac di tahun 1998, yaitu change computer design with modern aesthetic. Yang kedua ada iPod, tahun 2021, change the music industry with iTunes. Yang tiga ada iPhone 2007, change the world of smartphone with the full touchscreen. Yang terakhir ada iPad di tahun 2010, yaitu create a new market for tablets. Yang ketiga ada inspiring marketing, yaitu Apple menggunakan strategi pemasaran yang berfokus pada pengalaman dan emosi pengguna, bukan hanya fitur teknis, tapi kampanye seperti Think Different menunjukkan bagaimana Apple bukan hanya sebuah perusahaan teknologi, tetapi juga sebuah gaya hidup. Yang terakhir ada retail experience, yaitu Steve Jobs juga merevolusi pengalaman berbelanja dengan Apple Store, yang memberikan pengalaman langsung kepada konsumen untuk mencoba produk sebelum membelinya. Yang ketiga ada business leadership philosophy. Nah, ada 4 poin di dalam sini. Yang pertama ada focus on detail focus and details. Nah, Steve Jobs ini sangat terlibat dalam setiap aspek desain dan pengembangan produk. Dia percaya bahwa detail sekecil apapun dapat memberikan dampak besar pada pengalaman pengguna. Yang kedua ada perfectionism, yaitu Jobs tidak puas dengan produk yang biasa-biasa aja, tetapi dia selalu mendorong timnya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Yang ketiga ada visionary and risk-taking, yaitu Steve Jobs tidak takut untuk membuat keputusan besar yang mengubah arah industrinya, tetapi seperti menghilangkan floppy disk di iMac atau menghilangkan tombol fix di iPhone. Yang terakhir ada with a culture innovation, yaitu Steve Jobs menanamkan budaya inovasi di Apple, di mana para karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Next, the material next will be presented by Abi. Okay, thank you Putri Aprilia. Next is similarities, yaitu persamaan. Ya, the first is grand vision and ambition, yang artinya yaitu visi besar dan ambisius. Nah, ini keduanya itu memiliki visi besar ke dalam bisnis. Khairul Tanjung membangun PT Corp menjadi konglomerasi besar di Indonesia, sementara Steve Jobs mengubah Apple menjadi perusahaan teknologi yang paling inovatif di dunia. Okay, the second is willingness to take risks. Yang artinya berani mengambil resiko. Khairul Tanjung memulai bisnis dari nol dan berani masuk ke berbagai sektor industri seperti media, perbankan, dan retail. Nah, sementara Steve Jobs ini dikenal sebagai pengambil resiko, terutama saat memperkenalkan produk-produk inovatif seperti iPhone dan iPad. Okay, the third is focus on innovation and customer needs, yang artinya itu fokus pada inovasi dan pelanggan. Khairul Tanjung selalu mencari peluang bisnis baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sementara Steve Jobs ini sangat fokus pada desain, pengalaman pengguna, dan inovasi teknologi. The last is strong and charismatic leadership styles. Itu gaya kepemimpinan yang kuat dan karismatik. Nah, ini keduanya adalah pemimpin yang berpengaruh dan memiliki kemampuan menginspirasi tim mereka. Nah, Khairul Tanjung ini juga dikenal sebagai pemimpin yang membangun koneksi kuat dengan karyawan dan mitra bisnis. Sedangkan Steve Jobs memiliki karisma yang luar biasa, mampu memotivasi timnya untuk menciptakan produk yang revolusioner. Next. Okay, next material is differences, yaitu the first is background atau latar belakang. Nah, di Khairul Tanjung ini latar belakangnya yaitu pengusaha asal Indonesia yang memulai bisnis dari nol
di berbagai sektor. Sedangkan kalau Steve Jobs ini CEO founder Apple yang berlatar belakang teknologi dan desain. The second is business focus atau fokus dalam bisnis. Di Khairul Tanjung ini diversifikasikan di media, perbankan, retail, properti. Sedangkan kalau Steve Jobs ini teknologi dan inovasi produk. Next, leadership styles atau gaya kepemimpinannya. Kalau misalkan Khairul Tanjung ini lebih ke fleksibel, membangun hubungan baik dengan mitra dan karyawan. Sedangkan kalau Steve Jobs ini otoriter, sangat detail dan perfeksionis dalam produk. Next ada approach to innovation atau pendekatan terhadap inovasi. Kalau Khairul Tanjung ini lebih strategis dalam membaca tren pasar dan ekspansi bisnis. Sedangkan kalau Steve Jobs ini sangat fokus pada desain dan pengalaman pengguna. Next, the last is corporate strategy atau strategi perusahaan. Khairul Tanjung ini akuisisi dan ekspansi ke berbagai industri. Sedangkan kalau Steve Jobs ini pengembangan produk eksklusif dan inovatif. Next. Oke, di sini ada quotes dari Khairul Tanjung dan Steve Jobs. Itu ada jangan pernah takut untuk bermimpi besar karena mimpi adalah awal dari kesuksesan. Itu ada quotes dari Khairul Tanjung. Sedangkan kalau yang Steve Jobs yaitu the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Oke, next. Next, yaitu ada summary atau kesimpulan. The presentations discuss the business journey and leadership of Khairul Tanjung and Steve Jobs, two inspirational figure with different approaches to achieving success. Nah, untuk presentasi ini juga membahas perjalanan bisnis dan kepemimpinan Khairul Tanjung dan Steve Jobs. Nah, di kedua inspiratif dengan pendekatan yang berbeda dalam mencapai kesuksesan. Khairul Tanjung membangun City Corp melalui strategi diversifikasi bisnis, memperluas usahanya di berbagai sektor seperti perbankan, media, dan retail. Ia dikenal sebagai pemimpin yang fleksibel, mengutamakan kerja keras, visi jangka panjang, dan inovasi layanan. Sementara itu, Steve Jobs ini membawa Apple menjadi raksasa teknologi dengan fokus pada inovasi produk, desain elegan, dan integrasi teknologi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, perfeksionis, dan detail-oriented yang merevolusi industri melalui produk seperti iMac, iPhone, iPad, atau dan lain-lain. Meskipun memiliki visi besar, keberanian mengambil resiko, dan fokus pada inovasi, Khairul lebih mengandalkan diversifikasi bisnis, sedangkan Jobs menitik beratkan pada keunggulan produk. Kesuksesan mereka menunjukkan bahwa strategi bisnis yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang besar, menjadikan keduanya inspirasi bagi para pengusaha di seluruh dunia. Oke, next. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Nur Habibah. We can skip the question and answer part. Please, Putri Aprilia, next. Okay, thank you, everyone, for listening our presentation. I hope you can understand it. And sorry if there was mistake and anything for our team. We say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.